Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Rini Oktavianingsih. Pada kali ini kita akan membahas persiapan PSAJ, penilaian sumatif akhir jenjang matematika kelas 6 SD, part 1 20 soal. Untuk itu simak video berikut. Kita bahas soal nomor 1. Hasil dari 5.674 ditambah 921 dikurang 3.548 adalah. Untuk soal nomor 1, ini merupakan operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan di mana dia sama-sama kuat. Jadi kita mulai dari jumlahkan 5.674 ditambah dengan 921. Nah, ini kita tambah, kita jumlahkan. Di mana 4 tambah 1, 5. 7 tambah 2, 9. 6 tambah 9 adalah 15. Simpan 1, jadi 5 tambah 1 adalah 6. Kemudian dia dikurang dengan 3.548. Dikurang 500 ya. 548. Kita kurang 5 dikurang 8 gak bisa, kita pinjam. Di sini 15 dikurang 8 adalah 7. Kemudian 8 dikurang 4 adalah 4. 5 dikurang 5 adalah 0. 6 dikurang 3 adalah 3. Jadi hasilnya adalah 3047. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang A. Semoga dapat dipahami. Nomor 2, terdapat soal hasil dari 34 pangkat 2 dikurang 23 pangkat 2 adalah. Pada soal nomor 2, kita nggak boleh langsung kurangi 34 dikurang 23, tapi kita hitung terlebih dahulu. Di sini ada 34 pangkat 2 dikurang 23 pangkat 2. Artinya berarti 34 ini dikalikan sebanyak 2 kali. Berarti 34 dikali 34. Berarti di sini hasilnya adalah 1156. Ini juga sama, 23 pangkat 2 adalah 23 dikali 23, yaitu 529. Sekarang kita bisa kurangi 1156 dikurang 529 adalah 627. Semoga dapat dipahami. Kemudian kita akan jawab soal nomor 3, di mana hasil dari 4 pangkat 3 dikurang akar pangkat 3 dari 8 adalah. Oke, di sini ada soal kombinasi dari perpangkatan dan bentuk akar. Di mana di sini ada 4 pangkat 3 dikurang akar pangkat 3 dari 8. Berarti kita hasilkan dulu nih 4 pangkat 3 berapa? Berarti 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4, 16. 16 kali 4 adalah 64. Dan di sini, karena di sini bentuknya adalah akar pangkat 3, kita rubah bentuk 8-nya dulu teman-teman. Kira-kira 8 ini adalah berapa pangkat 3? Nah, 8 ini adalah 2 pangkat 3 kan? Jadi 2 kali 2, 4. 4 kali 2 adalah 8. Bentuk akar dan bentuk pangkat ini bisa kita coret. Jadi tinggal tersisa 2. Sehingga di sini 64 dikurang 2 adalah 62. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Semoga dapat dipahami. Nomor 4, tahun ajaran baru akan segera dimulai. Vira akan membeli beberapa perlengkapan sekolah sore ini. Karena ingin membeli tas, ternyata dia mendapatkan diskon 50%. Berdasarkan pernyataan di atas, diskon 50% nilainya sama dengan. Oke, kalau kita bisa lihat dari opsi, Ibu akan pilih yang B gitu ya. Kenapa yang B? Di sini kan B itu adalah kain yang panjangnya 4 meter dipotong sepanjang 2 meter. Berarti kalau jika kain sepanjang 4 meter, kita anggap ini kita potong, kita punya kain 4 meter di sini. Kemudian kita potong sebanyak 2 meter, dipotong 2 meter. Di sini tersisa adalah 2 meter pula, sehingga potongan kain tersebut adalah 50%. Kita tahu ya, kalau 50% itu adalah 50/100. Kalau kita jadikan pecahan biasa 50/100, kalau kita
sederhanakan adalah setengahnya. Jadi 4 itu kan setengahnya adalah 2. Sehingga cocok dong dengan pernyataan yang ada kalau 50% itu adalah setengah. Jadi 4 itu setengahnya adalah 2. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang B. Semoga dapat dipahami. Pada soal nomor 5, hari ini Iza berulang tahun dan akan mengadakan pesta. Ibu Ida sudah menyiapkan beberapa snack diantaranya 36 pie, 54 risol ayam, dan 72 lemper. Snack tersebut akan dimasukkan ke dalam kotak-kotak yang diperlukan oleh Ibu Ida sebanyak. Pada soal nomor 5, kita menggunakan konsep FPB, yaitu faktor persekutuan terbesar, di mana kita mulai dari 36 pi, kita menggunakan pohon faktor namanya, jadi kita bagi dengan pembagi yang terkecil dulu. Kita mulai dari 2. 36 dibagi 2 adalah 18. 18 kita bagi 2 adalah 9. 9 nggak bisa dibagi 2, maka kita lanjutkan setelah 2 ada angka 3. 9 bagi 3 adalah 3. Kemudian 54 risol ayam. Kita lakukan langkah yang sama menggunakan pohon faktor. Kita bagi 2 terlebih dahulu. 54 dibagi 2 adalah 27. Kemudian 27 kita bagi 3 adalah 9. 9 kita bagi 3 adalah 3. Kemudian di sini 72 ya. 72 kita bagi 2 adalah 36. Kemudian 36 kita bagi 2 adalah 18. Sama ya, sama yang sebelumnya. 18 bagi 2 adalah 9. 9 bagi 3 adalah 3. Kemudian kita tulis di sini teman-teman, mulai dari 36. Kita ambil bagian yang ujung 2, 2, 3, 3. Atau di sini kita katakan adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Yang 54 di sini ada 2 kali 3 kali 3 kali 3. Berarti di sini 54 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 3. Kemudian 72 di sini ada 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3, yaitu 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Kita ambil bilangan yang sama di antara ketiganya, namun pangkat yang paling terkecil. Jadi di sini FPB-nya, FPB sama dengan, berarti kita ambil yang 2 ada di ketiganya ya, tapi di sini kita ambil yang kecil yaitu 2 aja. 2 dikali 3-nya juga ada di ketiganya, kita ambil pangkat yang paling terkecil yaitu pangkat 2, 3 pangkat 2. Sehingga 2 dikali 3 pangkat 2 itu adalah 9, 2 dikali 9 adalah 18. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Semoga dapat dipahami. Nomor 6. Jessie, Hana, dan Tio sedang belajar latihan bela diri. Jessie latihan bela diri setiap 15 hari sekali, Hana setiap 9 hari sekali, dan Pio setiap 12 hari sekali. Ini Tio ya maksudnya. Jika mereka pertama kali bertemu pada tanggal 3 Maret 2024 untuk latihan, tanggal berapa mereka akan bertemu kembali? Oke, kalau nomor 6 ini kita menggunakan konsep KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Di sini ada bilangan 15, 9, dan 12. Maka kita bentuknya sebetulnya bisa menggunakan pohon faktor atau menggunakan tabel. Nah, di sini saya akan menggunakan tabel, di mana ada 15, ada 9, dan ada 12. Kita gunakan tabel. Sini kita gariskan terlebih dahulu. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita bagi dengan pembagian yang terkecil dulu, yaitu 2. Ketika 15 tidak bisa dibagi 2, maka diturunkan saja 15. 9 juga nggak bisa kan dibagi 2, maka di sini 9. 12 bagi 2 adalah 6.
kita bagi 2 lagi teman-teman. 15 nggak bisa, kita turunkan lagi. Yang ini juga kita turunkan lagi. 6 bagi 2 adalah 3. Nah, di sini kelihatan ganjil semua ya, udah tidak ada yang bisa dibagi 3. Kemudian kita lanjut mulai dari pembagian yang selanjutnya, yaitu pembagian 3. 15 bagi 3 adalah 5, 9 bagi 3 adalah 3, 3 bagi 3 adalah 1. Kemudian kita bagi lagi 3, di sini tetap 5, karena 5 nggak bisa dibagi 3 kan. 3 bagi 3 adalah 1, di sini 1. Yang terakhir di sini 5. 5 bagi 5, 1, 1, 1. Jadi kita buat yang paling bawah ini menjadi 1, 1, 1. Sehingga nanti kita akan tahu berapa KPK-nya. Di sini kita hitung 2 kali 2 kali 3 kali 3 dikali 5 gitu teman-teman. Itu dia KPK-nya. Sini kita tulis ya, KPK sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. 2 pangkat 2 itu adalah 4, dikali 3 pangkat 2 itu adalah 9 dikali 5. Alhasil adalah 180. Di sini yang ditanya adalah ketika mereka bersama lagi itu tanggal berapa? Berarti ketika dia bersama lagi, teman-teman bisa menjumlahkan dari tanggal awal dia ketemu ditambah dengan KPK-nya. Kebetulan nih KPK-nya lumayan besar ya. Di sini kan kamu punya 30 Maret ya, 2024. Maka teman-teman bisa menambahkan dengan 180 ini dalam hari. Jadi tinggal ditambahkan saja 30 Maret 2024 ditambah 180 hari itu adalah, yap betul, 30 Agustus 2024. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Semoga dapat dipahami. Nomor 7, ayah mempunyai tali berwarna hitam dengan panjang 67,8 cm dan tali berwarna putih dengan panjang 83,9 cm. Panjang tali seluruhnya jika dibulatkan menjadi, oke, ini gampang banget teman-teman. Ini konsepnya adalah penjumlahan, di mana ayah mempunyai tali hitam dan tali putih. Hitamnya itu ada 67,8 cm dan putih memiliki 83,9 cm. Ini bisa teman-teman jumlahkan. Syaratnya kalau menjumlahkan koma itu, komanya harus sejajar ya teman-teman ya. Jadi kalau belum sejajar, dia harus disejajarkan terlebih dahulu. 9 ditambah 8 itu adalah 17. 7 tambah 1 adalah 8. 8 tambah 3 adalah 11. 6 tambah 1 tambah 8 adalah, betul, 15. Alhasil, di sini kita bisa bulat ke atas, 151,7 berarti menjadi 152 cm. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Semoga dapat dipahami. Nomor 8, sebuah sekolah memiliki 150 siswa dan 20% diantaranya mengikuti ekskul ya, ini ekskul renang. Banyak siswa yang mengikuti ekskul renang adalah, oke, berarti di sini 20% dari 150 siswa. 20% dari 150 siswa. Maka 20% itu kalau kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa adalah 20 per 100 dikali 150. Ini kita bisa hilangkan nolnya, sehingga tinggal kita kali 2 kali 15, yaitu, yap betul, adalah 30 siswa. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Semoga dapat dipahami. Nomor 9, Pak Fajar adalah seorang pemilik toko pakaian. Toko tersebut memiliki persediaan 8 lusin kaos, 20 kodi kemeja, dan 1 gros celana.
Hari ini Pak Fajar akan menambahkan persediaan barang di tokonya. Pak Fajar membeli 3/4 lusin kaos, 1/2 kodi kemeja, dan 1/4 gros celana. Persediaan barang yang ada di toko Pak Fajar adalah, dan di dalam pilihan ganda di sini teman-teman, dalam satuan gitu ya. Berarti kita rubah semua yang ada di dalam soal tuh seperti lusin, kodi, dan gros itu berapa kalau dinyatakan dalam satuannya. Kita tulis terlebih dahulu persediaan yang dimiliki oleh Pak Fajar. Yang pertama ada 18 lusin kaos. Kemudian ada 20 kodi kemeja. Kemudian ada 1 gros celana. Dimana kita rubah dulu nih teman-teman. Kita rubah. Kalau 1 lusin itu kan 12, berarti di sini 18 dikali 12. 18 dikali 12 adalah 216. Kalau kodi, 20 kodi kemeja, 1 kodi itu adalah 20, berarti di sini 20 dikali 20. Hasilnya adalah 400. 1 gros celana itu berapa? 144. Maka di sini 1 dikali 144 adalah 144. Ini adalah persediaan dalam satuan yang dimiliki oleh Pak Fajar. Sekarang kita hitung nih. Pak Fajar kan membeli barang lagi, dimana Pak Fajar membeli 3/4 lusin kaos. Kemudian membeli lagi 1/2 kodi kemeja. Kemudian membeli lagi 1/4 gros celana. Kita kali lagi, 3/4 dikali sama ya, 12 sama dengan, ini bisa kita coret, 12 bagi 4 adalah 3, 3 dikali 3 adalah 9. Kemudian di sini 1/2 Ibu rubah menjadi bentuk pecahan biasa adalah 3/2. 3/2 dikali 20 sama dengan 20-nya bisa kita bagi 2, yaitu adalah 10, maka 3 dikali 10 adalah 30. Kemudian di sini 1/4 dikali 144 sama dengan, di sini kita bagi 144 dibagi 4 itu adalah 36. Di sini 36. Maka totalnya nih di toko Pak Fajar ada berapa? Kita menjumlahkan yang kaos dengan yang kaos, yang kemeja dengan yang kemeja, yang celana dengan yang celana ya. Pertama, kita akan coba menjumlahkan yang kaos. Yang kaos berarti di sini 216 ditambah 9 itu sama dengan 225. Kedua, di sini punya kemeja. Kemeja di sini berarti 400 ditambah 300. 400 ditambah 300 adalah 700. Yang terakhir di sini kita punya celana, di mana celananya 144 ditambah 36 yaitu adalah 180. Jadi kita pilih opsi yang paling tepat. Kira-kira yang mana? Sorry ya, ini bukan 300 tapi 30. Maaf, di sini 30 ya. Di sini berarti 30. 400 tambah 30 berarti 430 ya. Coba kita cari pilihan opsi yang paling tepat. Yap, betul. Yang D, opsi yang paling tepat. Semoga dapat dipahami. Nomor 10, perhatikan tabel berikut. Jenis buku dan harga satuan, di sini ada buku pelajaran, harganya 115.000. Buku novel 3/4 dari harga buku pelajaran.
buku pengembangan diri setengah dari harga buku novel. Berdasarkan keterangan pada tabel tersebut, harga buku pengembangan diri adalah, berarti harga buku pengembangan diri ya. Kalau kita mau cari buku harga pengembangan diri, kita harus cari buku novel terlebih dahulu, harganya berapa. Karena buku pengembangan diri ini kan adalah setengah dari harga novel, ya kan? Di sini kita mulai dari buku novel. Buku novel. Di mana di sini 3/4. 3/4 dari 115.000 adalah, sini Ibu mau bagi dulu 115 dibagi 4 ya, itu adalah betul 28.750. Sehingga kita bisa kalikan saja. 3 dikali 28.750 adalah 86.250. Sehingga kita baru bisa cari buku pengembangan diri. Buku pengembangan diri, anggap aja PD ya, pengembangan diri. Setengah dari harga novel. Setengah dari 86.250. Ini langsung aja kita bisa bagi 2 teman-teman. 86.250 kita bagi 2 itu adalah 43.125. Jadi harga buku pengembangan diri adalah 43.125, yaitu opsi yang C. Semoga dapat dipahami. Nomor 11, kapal selam Nautilus sedang melakukan misi di bawah laut. Pada awalnya, kapal tersebut berada pada kedalaman 250 meter di bawah permukaan laut. Selama misi, kapal selam turun lebih dalam sebesar 80 meter, kemudian naik sebesar 55 meter untuk menghindari rintangan. Setelah beberapa saat kemudian, kapal selam kembali turun sebesar 125 meter, sehingga mencapai kedalaman yang ditentukan. Berapakah kedalaman kapal selam saat ini di bawah permukaan laut? Oke, konsepnya ini merupakan operasi hitung juga teman-teman ya, positif dan negatif. Dimana ketika ada kata-kata turun ke dalam dasar permukaan laut atau di bawah permukaan laut, itu pasti tandanya atau bilangannya adalah negatif. Di sini kata-katanya yang pertama adalah kapal selam tersebut berada pada kedalaman 250 meter di bawah permukaan laut. Udah otomatis 250 ininya adalah negatif karena dia berada di bawah permukaan laut. Kemudian kapal selam tersebut turun lebih dalam. Turun lagi ke dalam. Berarti negatif 80. Kemudian naik sebesar 50 meter. Berarti ditambah 55 meter gitu ya. Untuk menghindari rintangan, setelah beberapa saat kemudian turun kembali, yaitu dikurang lagi 125 meter. Nah, selesai deh. Ini tinggal kita jumlahkan saja. Negatif 250 dikurang 80 ditambah 55 dikurang 125 adalah negatif 400 meter. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, yaitu 400 meter. Semoga dapat dipahami. Nomor 12, perhatikan gambar berikut ini. Pernyataan yang benar sesuai dengan gambar tersebut adalah di sini ada 2 buah bangun, di mana yang satu yang berwarna kuning ini adalah persegi dengan sisinya adalah 15 cm, yang kedua adalah persegi panjang dengan panjang 30 cm dan lebar 10 cm. Kita cari pernyataan yang tepat ya. Di sini ada keliling persegi panjang yang dibandingkan dengan keliling persegi. Maka dari itu kita coba cari keliling dari persegi terlebih dahulu, yaitu adalah 4 dikali S. S-nya di dalam persegi itu adalah 15, berarti 4 dikali 15 adalah 60 cm. Keliling satuannya cm ya. Kemudian kita cari satu lagi di sini adalah luas persegi panjang. Luas persegi panjang, di mana luas persegi panjang itu adalah 2 dikali panjang ditambah lebar. Berarti 2 dikali panjangnya adalah 30 ditambah lebarnya adalah 10. 2 dikali 30 tambah 10 adalah 40. 2 dikali 40 adalah 80 cm. Kita bandingkan dari opsi yang
A terlebih dahulu ya. Selisih keliling persegi panjang dengan persegi adalah 10. Betul nggak kalau selisihnya? Opsi yang A. Di sini 80 dikurang 60 adalah 10, bukan? Bukan ya, melainkan 20 cm. Berarti ini salah pernyataan yang pertama. Pernyataan yang kedua, keliling persegi lebih besar daripada keliling persegi panjang. Keliling persegi itu berapa? Di sini keliling persegi itu adalah 60. Berarti di sini apanya 80? Lebih kecil dong, bukan lebih besar. Berarti opsi yang B juga salah. Sekarang kita bandingkan opsi yang C. Perbandingan keliling persegi dengan persegi panjang adalah 3:4. Di sini kita punya 60 dibanding 80. Ini kita bisa coret nolnya, 6/8. Kita masing-masing kita bagi 2. 6/2 itu adalah 3, 8/2 itu adalah 4. Nah, benar ya di sini ya, 3:4. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C. Semoga dapat dipahami. Nomor 13, perhatikan gambar berikut ini. Nilai pecahan A dan nilai pecahan B jika dijumlahkan adalah, nilai pecahan A itu kita lihat di sini ya, ada berapa banyak kotak sih di sini? Ada 12 kotak. Di mana di silangnya ini ada 4. Jadi perbandingannya gambar A ini adalah 4/12 gitu ya. 4 itu dari yang disilang, 12 itu adalah banyaknya kotak. Di sini ibu mau bagi atau sederhanakan, ibu bagi 4 masing-masing, yaitu 4/4 adalah 1, 12/4 adalah 3, betul. Ini gambar yang A. Kemudian kita hitung gambar yang B, di mana gambar yang B di sini adalah, kita hitung dulu nih kotaknya, ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 dikali 3, 15 ya. Yang disilang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7/15. Kalau 7/15 berarti dia tidak bisa disederhanakan. Yang diminta dalam soal adalah jika dijumlahkan. Berarti kita jumlahkan nih, A ditambah B. A kita punya adalah 1/3 ditambah 7/15. Nah, ini kan penyebutnya beda, artinya kita harus samakan dulu penyebut ya teman-teman. Kita bagi, KPK dari 3 dan 15 adalah 15. Di sini berarti 15 dibagi 3 adalah 5. 5 dikali 1 adalah 5. Betul. Di sini berarti 5 ya. 5. 15 bagi 15 adalah 1. 1 kali 7 adalah 7. Sehingga 5 tambah 7 adalah 12/15. Masing-masing kita kecilkan atau sederhanakan. 12 bagi 3 adalah 4. 15 bagi 3 adalah 5. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah 4/5. Opsi yang D. Semoga dapat dipahami. Nomor 14. Ibu membeli 3/2 kg tepung terigu, 2/5 kg sudah digunakan untuk membuat bolu pisang. Jika ibu membeli 1/2 kg tepung terigu lagi, jumlah tepung terigu ibu sekarang adalah, di sini ada konsep pengurangan dan penjumlahan bentuk pecahan, di mana ibu kan memiliki 3/2 tepung terigu, kemudian 2/5 sudah digunakan, berarti dikurang 2/5. Kemudian ibu membeli lagi 1/2. Di sini ditambah, berarti kan 1/2. Gitu teman-teman. Di sini berarti 1/2-nya ibu mau ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Menjadi di sini 3/2 dikurang 2/5 ditambah 3/2. Sekarang kita samakan dulu nih KPK-nya. KPK dari 2, 5, dan 2 di sini berarti adalah, ya betul, 10. 10 bagi 2, di sini ya, 10 bagi 2 itu adalah 5. 5 dikali 3 adalah 15. Jadi caranya gitu ya teman-teman ya. Di sini berarti 15. 10 bagi 5 adalah 2. 2 dikali min 2 itu adalah 4, gitu ya, min 4.
Sini tambah deh, kita tulis dulu. 10 bagi 2 adalah 5, 5 kali 3 adalah 15. Sehingga kita bisa hitung karena penyebutnya sudah sama, yaitu 15 dikurang 4 ditambah 15 adalah 26 per 10. Sekarang kita sederhanakan. Masing-masing kita bagi 2, yaitu 13 per 5. Karena di sini nggak ada opsi 13 per 5, mungkin di dalam 13 per 5 ini kita mau buat bentuknya menjadi bentuk pecahan campuran. Di mana bentuknya adalah 2, 3 per 5. 5 kali 2, 10, 10 tambah 3 adalah 13. Ini 13 per 5. Atau opsi yang paling tepat adalah yang D, yaitu 2, 3 per 5. Semoga dapat dipahami. Pada soal nomor 15, tahun ini Sekar dan keluarganya berlebaran di rumah nenek dari pihak ayah yang ada di Bandung. Sekar dan keluarganya berangkat pada pukul 8.35 dan tiba pada pukul 15.20. Kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai oleh ayah Sekar adalah 72 km per jam. Jarak yang ditempuh dari rumah Sekar menuju Bandung adalah... Pada kali ini kita akan melihat terlebih dahulu ayahnya Sekar itu berangkat dari rumah itu jam 8.35 dan tiba pada pukul 15.20. Sehingga dapat dikatakan 8.35 ke 15.20 itu ada 6 jam 45 menit. Sekitar itu ya. Dimana 45 menit di sini kita jadikan dia dalam jam. Jadi 45 kita bagi 60. Ya, kita bagi 60 dalam satuan jam. Sama dengan 0,75. Jadi nanti 6 jam ini ditambah 0,75 menjadi 6,75 jam. Kemudian kita baru bisa mencari jaraknya dengan cara yaitu V kali T. V-nya itu adalah kecepatan. Kecepatan di sini adalah 72 dikali T itu adalah waktu, yaitu 6,75 jam. 72 dikali 6,75 adalah 486 km per jam. Karena di sini kan satuannya dalam jam ya. Jadi tadi kita harus mengubah terlebih dahulu. Masih ada yang bingung nggak nih mengenai perkalian desimal? Jadi kalau kamu ketemu perkalian desimal, anggap aja desimalnya itu nggak ada. Jadi seperti kamu punya 675 dikali 72. Ini dikali teman-teman. Jadi nanti desimalnya kita taruh di paling terakhir. 2 dikali 5 adalah 10, simpan 1. 2 kali 7 adalah 14, tambah 1 adalah 15. 2 kali 6 adalah 12, tambah 1 adalah 13. Sekarang yang bawah, 7 kali 5 adalah 35, simpan 3. 7 kali 7, 49. 49 tambah 3 adalah 52. 7 kali 6 adalah 42, tambah 5 adalah 47. Ini kita tambah. Ditambah ya. 0, turunin, 5 tambah 5 adalah 10, 3 tambah 1, 4, tambah 2, betul, 6, 7 tambah 1, 8, turunkan 4. Karena di sini ada 2 angka di belakang koma, berarti kita bisa coret 2 angka ini di belakang koma. Jadi hasilnya adalah 486 km. Semoga dapat dipahami. Pada soal nomor 16, sebuah bak penampung air berbentuk balok dengan volume 650 liter. Bak tersebut sudah terisi penuh ya, air itu adalah 2/3 bagian. Jika debit air yang mengalir adalah 2 liter per menit dan air mulai diisi pada pukul 9.00, pukul berapakah bak penampung air tersebut akan penuh? Oke, sekarang kita akan cari volume air yang ada. Dengan cara
Di sini kan volume air yang ada itu adalah 2/3. Ya, 2/3 bagian dikali 690 ya. Sorry, di sini 690. Ibu salah soal. 690. Sini 690 liter. Nah, ini Ibu bagi terlebih dahulu. 230 dikali 2 itu adalah 460 liter. Karena di sini satuannya kan dalam liter ya. Kemudian di sini kita cari volume air yang masih kosong. Dengan cara mengurangi antara 690 dengan volume air yang ada, yaitu 690 dikurang 460. Jadi di sini jawabannya 230 liter. Nah, sekarang kita bisa cari nih waktu yang dibutuhkan. Waktu yang dibutuhkan itu adalah 230 liter dibagi waktunya, teman-teman. Di sini kan waktunya itu 2 liter per menit. Jadi sini 2 liter per menit. 230 dibagi 2 itu adalah 115 menit. Sehingga kita tahu nih kalau 115 menit kita anggaplah berarti di sini dalam jam yaitu 1 jam 55 menit ya. Sehingga kita dapat menjumlahkan dari pukul 9.00 ditambah 1 jam 55 menit adalah 10.55. Sehingga dapat dikatakan bahwa bak penampung tersebut akan penuh pada pukul 10.55. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Semoga dapat dipahami. Nomor 17. Amati gambar jaring-jaring berikut ini. Jaring-jaring bangun tersebut akan dirangkai oleh Lina menjadi sebuah celengan yang berbentuk kubus. Jika sisi yang berwarna gelap adalah alasnya, maka bagian untuk melubangi tempat masuknya uang adalah nomor. Untuk nomor 17 ini diperlukan kemampuan pemahaman tentang jaring-jaring kubus ya. Jadi jaring-jaring ini kalau kita tutup, maka yang menjadi bagian masuk ya berarti kan bagian atasnya kan adalah nomor yang D, yaitu yang 4. Semoga dapat dipahami. Untuk soal nomor 18, operasi hitung yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini adalah, oke, kita lihat dulu nih dari titik nolnya. 0 dia mengarah ke positif yaitu mengarah ke 5, berarti kita katakan di sini adalah 5 positif. Nah, berarti di sini kemudian dari panah sini nih dia mengarah ke kiri yaitu negatif. Berarti di sini ditambah berapa? Ditambah, kita lihat nih langkahnya ada berapa? Ya. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11. Karena dia mengarah ke kiri, maka di sini negatif 11. Sehingga kita katakan 5 ditambah negatif 11 itu adalah negatif 6. Itu ya. Jadi sini dia berada di negatif 6. Sudah betul. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Semoga dapat dipahami. Nomor 19. Perhatikan gambar prisma segitiga di bawah ini. Pada bangun tersebut yang merupakan rusuk adalah kecuali. Berarti kita lihat ya, di sini AB. AB ini rusuk, jelas. CD ini rusuk, jelas. EF ini rusuk, jelas. Jadi ada yang 2 huruf itu adalah rusuk ya teman-teman ya. Sedangkan di sini dia adalah AEB. Nah, ini bukan rusuk. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D.
Semoga dapat dipahami. Pada soal nomor 20, perhatikan gambar berikut. Jika diketahui tinggi 5 segi 4 adalah 12 cm, maka volume gabungan dari bangun ruang tersebut adalah, ini Ibu tambahin lagi ya, sisinya daripada kubus ini atau rusuknya adalah 8 cm. Jadi kurang belum ditambahinnya sama Ibu. Oke, sekarang kita diminta untuk menentukan volume gabungan. Ibu akan hitung terlebih dahulu. Di sini ada volume kubus, di mana pasti teman-teman tahu ya, rumus dari volume kubus itu adalah S pangkat 3 atau S kali S kali S, di mana sisi kubus pasti selalu sama. Di sini 8 dikali 8 dikali 8. 8 dikali 8 dikali 8 adalah 512 cm kubik. Pangkat 3 itu kalau satuan dalam volume. Sekarang kita hitung volume 5 segi 4. 5 segi 4. Di mana rumus 5 itu adalah 1/3 kali luas alas dikali tinggi. Karena luas alasnya ini berbentuk persegi atau segi 4, maka luas sisinya kan berarti luas alasnya itu adalah sisi kali sisi gitu kan, kali tingginya 5, jangan lupa. Tingginya 5 sudah diketahui dalam soal, yaitu adalah 12, sehingga kita dapat katakan 1/3 dikali 8 dikali 8 dikali 12. Nah, ini 12 bisa kita bagi 3, yaitu adalah 4. Kita tinggal hitung deh, 8 kali 8 dikali 4 adalah 256 cm kubik. Sehingga ketika yang ditanya adalah luas gabungan, volume gabungan, maka kita tambahkan dari volume kubus ditambah volume 5 segi 4, yaitu 512 cm kubik ya, ditambah 256 cm kubik adalah 768 cm kubik. Jadi jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal nomor 20 adalah 768. Opsi yang A, ini pangkat 3 ya. Semoga dapat dipahami. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.